Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Olivia Ramasal Sabila, NIM 2019 11103 11295. Saya mahasiswi S1 Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman kelompok saya, Dewi Rizita Hayati, akan menyampaikan materi tindak pidana, yaitu kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan terhadap harta benda dalam KUHP terdapat pada buku 2 tentang kejahatan. Itu ada pencurian, ada pemerasan dan pengancaman, ada penggelapan, ada pemalsuan, penadahan, dan penghancuran serta perusakan. Nah, kejahatan terhadap benda sendiri diartikan sebagai suatu penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas benda milik orang lain. Nah, yang saya akan bahas terlebih dahulu yaitu tentang pencurian. Nah, pencurian ini dalam KUHP dibedakan atas 5 macam, yaitu yang pertama pencurian dalam bentuk pokok, yaitu yang kedua pencurian dengan unsur-unsur memberatkan, yang ketiga pencurian ringan, yang keempat pencurian dengan kekerasan, dan yang kelima pencurian dalam keluarga. Pencurian merupakan mengambil barang orang lain untuk memilikinya. Yang pertama yaitu pencurian dalam bentuk pokok yang tertera pada pasal 362. Dalam pasal 362 KUHP ini menyebutkan barang siapa yang mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian punya orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana 5 tahun atau denda paling banyak Rp60. Objektifnya yaitu yang pertama barang siapa, yaitu subjek atau pelaku dari tindak pidana. Biasanya ini pelakunya adalah manusia. Lalu yang kedua mengambil, artinya membawa barang dari tempat asalnya ke tempat lain. Lalu yang ketiga benda, yang artinya ada benda yang diambil dari pelaku. Lalu yang keempat sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, artinya barang tersebut bukan milik pelaku tapi merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian. Jika barang itu milik si pencuri atau barang temuan, maka tidak termasuk pencurian. Lalu untuk subjektifnya yaitu yang pertama bahwa yang mengambil itu bermaksud untuk memiliki barang itu, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti memiliki barang itu. Terus yang kedua bahwa memiliki barang itu harus tanpa hak, artinya dengan mengambil atau melawan hak orang lain. Lalu yang ketiga, yang mengambil itu harus mengetahui bahwa pengambilan barang itu tanpa hak. Lalu yang selanjutnya ada pencurian dengan unsur memberatkan yang tercantum pada pasal 363. Di sini sebenarnya semua pencurian itu mempunyai unsur yang sama, namun di sini yang membedakan yaitu di pasal 363 ini ada unsur yang memberatkan si pelaku sehingga ancaman pidananya berbeda. Adapun yang termasuk pencurian tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pencurian ternak, ada pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, pokoknya ketika terjadi musibah. Lalu yang ketiga, pencurian pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Lalu yang ketiga, pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu. Lalu yang keempat, pencurian yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Selanjutnya ada pencurian ringan yang tertera pada pasal 364.
Yang dimaksud pencurian ringan itu dapat berupa yang pertama tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok, sama seperti yang tertera pada pasal 362 tadi. Lalu yang kedua, tindak pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersamaan. Yang ketiga, tindak pidana pencurian yang untuk mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau mencapai benda yang tidak diambil. Orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran, perusakan, pemanjatan atau memakai kunci atau seragam jabatan palsu. Lalu syarat apa saja sih yang dapat mengidentifikasi bahwa pencurian itu termasuk pencurian yang pertama, tidak dilakukan lalu syarat-syarat pencurian tersebut disebut pencurian ringan, yaitu yang pertama tidak dilakukan di dalam sebuah rumah tempat kediaman, yang kedua tidak dilakukan di atas sebuah pekarangan yang tertutup yang di atasnya terdapat sebuah rumah atau tempat kediaman. Lalu yang ketiga, nilai dari benda yang dicuri tersebut tidak lebih dari Rp250. Lalu selanjutnya ada pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam pasal 365. Karena di dalam kasus ini pencurian dengan unsur kekerasan ini termasuk suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan juga, yaitu yang disertai kekerasan atau ancaman kekerasan. Lalu pencurian dalam keluarga yang diatur dalam pasal 367 KUHP. Menurut pasal 367 ayat 2 KUHP ini, apabila pelaku atau pembantu dari pencurian dari pasal 362, 364, dan 365 adalah suami atau istri dari si korban dan mereka dibebaskan dari kewajiban tinggal bersama atau keluarga sedarah semenda, boleh dilakukan penuntutan atas pengaduan si korban pencurian. Lalu beranjak pada materi selanjutnya, yaitu penggelapan. Penggelapan ini adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian yang dijelaskan pada pasal 362. Namun perbedaannya di sini adalah kalau di pencurian itu barangnya kan belum ada di tangan si pelaku. Nah, kalau penggelapan ini barangnya tuh sudah ada di tangan si pelaku. Halnya dengan pencurian, penggelapan ini juga dibedakan menjadi 5 macam, yaitu yang pertama tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok, yang kedua tindak pidana penggelapan ringan, yang ketiga tindak pidana penggelapan dengan unsur-unsur yang memberatkan, lalu yang keempat tindak pidana penggelapan oleh wali dan lain-lain, dan yang kelima tindak pidana penggelapan dalam keluarga. Yang pertama yaitu penggelapan dalam bentuk pokok yang tercantum pada pasal 372 yang menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Nah, unsur-unsur yang terdapat pada pasal 372 ini ada unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektifnya sendiri adalah unsur kesengajaan yang memuat pengertian mengetahui dan menghendaki. Lalu unsur objektifnya yaitu barang siapa, yang dimana kata barang siapa ini menunjukkan pelaku atau orang. Lalu yang kedua, menguasai secara melawan hukum, bermaksud memiliki. Lalu yang ketiga, benda yang dimaksud dengan ini adalah benda yang diambil oleh si pelaku. Lalu yang ketiga, seluruh atau sebagiannya adalah milik orang lain. Lalu yang keempat, benda yang ada dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan. Nah, syarat agar penggelapan ini dapat disebut dengan penggelapan ringan yaitu yang pertama, objek bendanya itu bukan ternak. Lalu yang kedua, harga atau nilainya tidak lebih dari Rp250. Nah, di sini sebenarnya unsur-unsurnya sama dengan yang tertera pada pasal 372 tadi. Nah, yang membedakan adalah
Yang pertama yaitu objek bendanya bukan ternak, lalu yang kedua harga atau nilainya tidak sampai Rp250, dan yang terakhir bukan bentuk penggelapan yang berat. Lalu ada penggelapan dalam bentuk diperberat yang tertera pada pasal 374. Jelaskan bahwa penggelapan yang dilakukan orang yang penguasaannya terhadap orang disebabkan karena hubungan kerja atau karena unsur pencarian atau karena mendapat upah untuk itu diancam dengan pidana 5 tahun. Jadi misalnya kalau penggelapannya itu karena unsur disuruh oleh orang lain, itu bisa dikatakan sebagai penggelapan dalam bentuk yang diperberat. Contohnya seperti hubungan di mana si pelaku mendapat upah, ya misalnya seorang petugas stasiun yang diupah untuk membawa barang ke atas kereta oleh seorang penumpang, akan tapi petugas tersebut itu tidak membawa barang itu ke kereta, malah dibawa ke tempat yang lainnya. Itu bisa saja disebut sebagai penggelapan. Selanjutnya ada penggelapan oleh wali dan lain-lain yang tercantum pada pasal 375. Menjelaskan bahwa penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan terhadap barang sesuatu yang dikuasainya. Selaku demikian diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Di sini sebenarnya unsur dalam tindak pidana sama dengan di pasal 372 tadi, namun di sini ada unsur khusus, yaitu salah satunya terpaksa disuruh menyimpan barang itu yang disebabkan karena terjadi kebakaran, banjir, dan sebagainya. Yang kedua yaitu pemerasan dan pengancaman. Pengaturan hukum tindak pidana pemerasan diatur dalam pasal 368 KUHP sebagai lex generalis, termasuk juga dalam pasal 27, 29, dan 45 Undang-Undang ITE, yaitu di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai lex spesialis. Unsur tindak pidana pemerasan adalah memaksa, menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan. Objek tindak pidana pemerasan berupa benda atau barang, utang, dan atau perikatan. Dan sudut subjektifnya yaitu sifat melawan hukum, yakni terdapat unsur maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dari sudut objektif terletak pada unsur perbuatan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Rusita Hayati, NIM 2019 1011 0311 324, Prodi S1 Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Selanjutnya saya akan membahas materi berikutnya, yaitu tindak pidana penadahan, tindak pidana pemalsuan, dan tindak pidana pengrusakan atau penghancuran. Tentang tindak pidana penadahan. Tindak pidana penadahan ini merupakan karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan yang mungkin saja tidak akan ia lakukan seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan. Jenis tindak pidana penadahan ini berdasarkan pada bentuk dan berat ringannya penadahan, yaitu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, penadahan biasa yang diatur dalam ketentuan pasal 480 KUHP. Yang kedua yaitu penadahan sebagai kebiasaan yang diatur dalam ketentuan pasal 481 KUHP. Dan yang ketiga yaitu penadahan ringan yang diatur dalam ketentuan pasal 482 KUHP. Penadahan biasa, di mana penadahan biasa ini bisa dikatakan sebagai penadahan dalam bentuk pokok, yaitu penadahan yang pertama, di mana ia itu menjelaskan pengertian penadahan itu sendiri yang diatur dalam ketentuan pasal 480 KUHP yang berbunyi diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900.000. Sub 1. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hibah, atau untuk menarik keuntungan,
menjual, menyewakan, menggadaikan, menukarkan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Sub 2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Untuk yang diancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900.000, ini merupakan penjelasan dari sanksi kejahatan penadahan ini sendiri. Sedangkan dalam sub 1 dan sub 2 ini memiliki unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Nah, untuk unsur subjektifnya yaitu yang ia ketahui dan yang secara patut harus dapat ia duga. Sedangkan unsur objektifnya yaitu yang pertama barang siapa, yang kedua membeli, menyewa, menukar, menggadaikan, menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian, didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpang, atau menyembunyikan. Yang ketiga yaitu perbuatan yang bertujuan menarik keuntungan. Keempat, objeknya adalah hasil dari suatu benda. Dan yang terakhir yaitu yang diperolehnya dari suatu kejahatan. Nah, di dalam pasal 40 KUHP ini juga memiliki syarat, yaitu syarat bahwa pelaku dapat dikenakan pasal 480 KUHP. Yaitu untuk syaratnya yang pertama adanya wujud perbuatan, dan yang kedua yaitu adanya bukti bahwa benda itu diperoleh dari hasil kejahatan. Dan akan memberikan contoh supaya kalian paham. Contohnya yaitu Anton mencuri uang 1 juta. Kemudian uang tersebut digunakan membeli sepeda seharga 500.000. Nah, uang 1 juta ini merupakan barang asal kejahatan, sedangkan sepeda merupakan hasil barang dari kejahatan. Dengan demikian, jika orang yang mengetahui asal-usulnya, maka yang menerima uang 300.000 dari uang 1 juta ini akan dikenakan pasal 480 sub 1. Sedangkan jika orang itu menerima sepeda, maka akan dikenakan pasal 480 sub 2. Saya akan membahas tindak pidana pemalsuan. Tindak pidana pemalsuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang disengaja meniru suatu karya orang lain untuk tujuan tertentu tanpa izin yang bersangkutan, ilegal atau melanggar hak cipta orang lain. Tindak pidana pemalsuan ini dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama sumpah palsu, kedua pemalsuan uang, ketiga pemalsuan materi dan merek, dan yang keempat pemalsuan surat. Nah, keempat golongan ini digolongkan berdasarkan atas objek dari perbuatan. Nah, saya akan membahas salah satu 4 dari 4 golongan tersebut, yaitu tentang pemalsuan surat, di mana pemalsuan surat sendiri ini dibagi menjadi 7 macam. Yang pertama, pemalsuan surat pada umumnya. Bentuk pokok pemalsuan surat diatur dalam ketentuan pasal 263 KUHP. Kedua, pemalsuan surat yang diperberat diatur dalam ketentuan pasal 264 KUHP. Yang ketiga, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, yaitu diatur dalam ketentuan pasal 266 KUHP. Dan keempat, pemalsuan surat keterangan dokter, yaitu diatur dalam ketentuan pasal 267 sampai 268 KUHP. Yang kelima, pemalsuan surat-surat tertentu, yaitu diatur dalam ketentuan pasal 269 sampai dengan 271.
Yang keenam, pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik yang diatur dalam ketentuan pasal 274 KUHP. Dan yang terakhir yaitu menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat, yaitu diatur dalam ketentuan pasal 275 KUHP. Nah, saya akan membahas satu pasal, yaitu pada pasal pemalsuan surat. Pada umumnya bentuk pokok pemalsuan surat yaitu pasal 263 yang berbunyi ayat 1, barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Ayat 2, diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Yang dimaksud dengan surat ini yaitu suatu surat yang ditulis dengan tangan, dicetak atau ditulis dengan menggunakan mesin tik atau yang sebagainya. Surat yang dipalsu itu harus surat yang pertama dapat menerbitkan suatu hak, misalnya ijazah, karcis tanda masuk dan surat andil. Yang kedua, dapat menerbitkan suatu perjanjian, misalnya perjanjian piutang, perjanjian jual beli dan perjanjian sewa. Yang ketiga yaitu dapat menerbitkan suatu pembebasan utang, yaitu seperti kwitansi. Dan yang keempat, suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa, misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, dan surat angkutan atau obligasi. Nah, selain macam surat juga terdapat unsur-unsur, yaitu di mana ada unsur subjektif dan unsur objektif. Nah, untuk unsur subjektifnya yaitu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar atau tidak palsu. Dan yang kedua yaitu dengan sengaja. Sedangkan unsur objektifnya ini terdapat dua, yaitu yang pertama perbuatan. Perbuatannya itu meliputi membuat palsu, memalsu atau memakai. Dan objeknya yaitu yang dapat menimbulkan hak, yang dapat menimbulkan suatu perikatan, menimbulkan suatu pembebasan hutang, diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal, dan surat yang atau yang dipalsukan dapat menimbulkan akibat kerugian dan pemakaian surat tertentu. Selain itu juga terdapat syarat-syarat di mana pelaku itu dapat dikenakan sanksi sesuai dengan pasal tersebut. Yang pertama adanya wujud perbuatan, yang kedua adanya suatu akibat yang merugikan orang lain, dan yang ketiga adanya hubungan sebab akibat dari perbuatan tersebut. Yang ketiga, saya akan membahas tentang tindak pidana pengrusakan dan penghancuran. Nah, tindakan penghancuran dan pengrusakan ini memiliki arti melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang tersebut. Tindak pidana pengrusakan dan penghancuran ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, tindakan perusakan dan penghancuran dengan sengaja, yaitu diatur dalam ketentuan pasal 406, 407, 408, dan 4010 KUHP. Dan penghancuran dan pengrusakan karena kealpaannya diatur dalam ketentuan pasal 409 KUHP. Nah, kedua jenis ini dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, penghancuran atau pengrusakan dalam bentuk pokok diatur dalam ketentuan pasal 406 KUHP. Kedua, penghancuran atau pengrusakan ringan diatur dalam ketentuan pasal 407 KUHP. Penghancuran atau pengrusakan bangunan jalan kereta api, telegram, telepon, dan listrik diatur dalam ketentuan pasal 408 KUHP.
Keempat, penghancuran atau pengrusakan tidak sengaja diatur dalam ketentuan pasal 407 KUHP. Dan yang terakhir, penghancuran atau pengrusakan terhadap bangunan dan alat pelayaran diatur dalam ketentuan pasal 4010 KUHP. Untuk pengrusakan atau penghancuran dalam bentuk pokok ini merupakan penghancuran atau pengrusakan yang pertama yang diatur yaitu pada pasal 406 KUHP yang berbunyi ayat 1, barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4.500. Ayat 2, hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang lain yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum membunuh, merusak, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan binatang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain. Selain itu juga mempunyai unsur-unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Nah, di unsur subjektifnya yaitu yang pertama dengan sengaja dan yang kedua melawan hukum. Sedangkan unsur objektifnya pertama itu barang siapa, kedua menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan dan membunuh. Dan yang ketiga yaitu suatu barang, keempat yang seluruh atau sebagian milik orang lain. Selain unsur juga terdapat syarat, di mana syarat ini dapat diberlakukan bagi pelaku yang menerima hukuman sesuai dengan syarat-syarat tersebut, yaitu yang pertama adanya wujud perbuatan, yang kedua pelaku telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan suatu barang. Yang ketiga, membinasakan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum. Dan yang keempat yaitu barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain. Nah, untuk contoh kasusnya yaitu seperti Andi membenci Bono, kemudian untuk melepaskan amarahnya tanaman Bono dirusak atau sepeda Bono dihancurkan. Nah, kasus ini dapat dikenai pasal 406 ayat 1. Sekian dari pemaparan materi yang saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan dalam pembuatan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.